Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab sahabat-sahabatku yang sudah mengucapkan salam di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau naik atau bertanya lewat komentar, tidak apa-apa. Yang penting semangat. Semangat selalu di dalam kehidupan ini. Semangat like-like-nya juga, tangannya daripada tangannya diam nganggur, lebih baik like-like-nya. Itu tanda kepahaman Anda, semangat Anda di dalam kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan bahagia selalu abangku. Alhamdulillah. Saya tak ada soalan, Kang. Cuma nak menemankan. Perkenalkan diri dahulu, dari mana ini abangku? Saya dari namanya siapa? Malaysia. Nama dari saya Malaysia. Abdul Rahman. Ya, dari Malaysia. Abdul Rahman dari Malaysia. Dari Perak. Dan kenal, Kang. Waalaikumsalam Bu Ipa. Silakan abangku, apa yang mau dipertanyakan? Ini narasi saya, ternyata malam Lailatul Qadar itu tidak ada. Menurut abangku bagaimana? Jelas, Kang. Jelas. Selama ini kan kita telah kabari oleh Al-Quran, oleh para kiai, para ustadz, bahwa malam Lailatul Qadar itu ada, menurut hadis juga. Tapi saya pribadi mengatakan malam Lailatul Qadar itu tidak ada bagi manusia bila manusianya masih ada. Menurut abangku bagaimana? Jadi malam Lailatul Qadar itu maknanya dia diturunkan Al-Quran kan, itu yang saya pahamkan kan. Anak lanjut, saya pun tak apa nak. Yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran itu tanazzalul, menurunkan Al-Quran maknanya Allah menciptakan badan-badan yang dari tanah. Inilah kitab-kitabnya Tuhan, kitab-kitabnya Allah, dan ayat-ayat Allah sudah ada di dalam badan itu sendiri. Ayat-ayat Allah sudah nyata di dalam diri manusia. Tapi selama ini karena manusianya nyembah hawa nafsu, yang ada hanya ayat-ayatnya hawa nafsu, ya tidak apa? Ya, maksud saya itu mana dia di dalam bulan Ramadan mulailah titik mula turunnya Al-Quran ini kan macam yang Kang nyata kan. Selepas pada itu menurut lanjut ada enjoy saja selepas tak semestinya dalam Ramadan. Ya, memang menurut Al-Qur'annya, menurut hadisnya, Al-Qur'an diturunkan pas di bulan Ramadan, yakni nuzulul Quran, ya kan? Titik. Jadi maknanya pemahamannya begini. Pemahamannya begini sebenarnya. Mohon didengarkan semuanya ya. Maknanya Allah menurunkan di bulan Ramadan atau yang dikatakan nuzulul Quran, itu maknanya begini. Kitabullah, kitabnya Allah atau Al-Quran itu akan turun kepada setiap diri manusia bila manusianya sudah memalamkan dirinya di hatinya. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar, bulan puasa Ramadan, ketika manusianya mempuasakan kehadiran dirinya di hatinya, mentiadakan dirinya di hatinya, maka disitulah turun kitab Allah dan ayat-ayat Allah langsung, bukan di bulan Ramadan saja, tapi tiap detik per detik sudah turun. Ya tidak Bu Ipa dan yang lainnya? Betul Ustaz.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian ini tak pernah ada sebelumnya, ya kan? Alhamdulillah. Silakan yang baru hadir, abangku, Abang Man atau Bu Ipa, silakan perkenalan. Ya, lanjut ya. Enjoy sangat kan. Nikmat. Oke. Ada. Enggak, mana yang kasih. Assalamualaikum Kang Mas Abid. Silakan, salam kenal, sehat selalu dan bahagia selalu Kang Abid. Kenalkan diri, dari mana? Ya bang, saya dari Kaltara, Kalimantan Utara ini. Kalimantan Ya, Utara. ya. Okay. Kajiannya ini bagus, ini malam Lailatul Qadar tidak ada. Ya, itu kan ini kan malam Lailatul Qadar, bang. Iya, saya nggak paham. Insya Allah saya Pak. Ini malam Lailatul Qadar ini kan kenapa diadakan di bulan puasa kan? Ini menurut saya lah ya, pendapat saja. Betul. Jadi malam Lailatul Qadar diadakan di bulan puasa. Terus mengapa diadakan di bulan puasa? Karena di saat berpuasa ini kan istilahnya kita disuruh belajar untuk mentiadakan diri lah ya, ibaratnya umpamanya misalnya mentiadakan diri. Jadi setelah kita mentiadakan diri, menghilangkan seluruh hawa nafsu diri kita, nah, setelah itu bila sudah tidak ada diri, maka timbullah Lailatul Qadar, istilahnya yang mengenal siapa pemilik diri ini. Disitulah setelah kita mengenal, maka itulah Lailatul Qadar. Ya gitu aja dulu bang narasi saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang pemahaman manusia seolah-olah manusianya yang mengenal Tuhan. Tapi saya pribadi, saya tidak butuh mengenal Tuhan, karena Tuhan lebih mengenal saya daripada saya. Begitu sahabatku yang lain. Silakan narasinya. Abangku Isa bisa hadir. Kenapa Bu Ipa? Ada pertanyaan di bawah, apakah yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan itu? Geng. Yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan itu maknanya malam Lailatul Qadar itu bila Anda dapatkan akan lebih baik, lebih mulia daripada umur Anda. Puluhan tahun umurnya Anda berguna. Ya enggak, Bunda? Iya. Ketika sudah dibaiat, ternyata selama ini aku hanya maksiat saja, ya kan? Puluhan tahun lamanya. Nah, ketika sudah dibaiat, sudah dilepas kemanusiaannya, maka mulialah manusia itu di dalam kuasa Tuhan. Makanya disebut malam Lailatul Qadar. Ketika malam manusianya, maka ia akan enjoy saja dikuasai Tuhan. Lanjut Bunda. Itu Ustadz kan pantasanlah kalau kita belum dibaiat nggak ketemu Adam dan Hawanya ya Ustadz ya. Alhamdulillah, Adam dan Hawa tidak akan pernah ketemu dan menikah lagi bila masih kehalang atau ketentengan oleh manusia. Manusia inilah pemisah antara Adam dan Hawa. Manusia inilah penghalang antara hamba dan Tuhan, ya kan? Iya. Menghalang-halangi terus manusianya untuk berjumpa dengan Tuhan. Sholatnya Tuhan dihalang-halangi oleh manusia. Aku yang sholat. Ibadahnya Tuhan dihalang-halangi oleh manusia. Aku yang ibadah, ya kan? Iya. Dirampas semua oleh manusia ini. Makanya jadi hantu terus, ya kan? Iya. Silakan narasinya abang-abang yang lain. Yang penting enjoy saja. Terus kayak yang semalam tamu kita yang dari mana itu ada bapak-bapak kan Ustadz. Dari Medan juga itu kan saya dengar dia menceritakan intinya masa lalu dia lah ya yang suram. Tapi sebenarnya itu masa lalu yang dulu sama sekarang sama aja.
Itu kan cuma perannya si hidup. Iya, kalau sudah ketemu malam Lailatul Qadar paham Bunda. Kalau belum ketemu malam Lailatul Qadar, ya itunya sejarah manusianya, ya kan? Iya, kalau belum dipertemukan malam Lailatul Qadarnya, seolah-olah manusianya di situ membuat kesalahan, datanglah penyesalan gitu kan Ustadz. Jadi ketika malam manusianya, maka dosa-dosanya akan terhapus, kesalahannya akan terhapus, ia akan maksum, dijaga oleh Tuhannya. Itulah yang dimaksud malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan atau seumur hidupnya. Kita sambut dulu Abang Purwadi, silakan perkenalkan diri, sehat dan bahagia selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam kenal buat Salam. Iya Bangku. Monggo. Silakan yang agak keras Abangku, apa yang mau disampaikan pada kita semua yang masih belajar ini Abangku. Sama-sama. Ya, sebagai menyampaikan suatu pengalaman perjalanan Lailatul Qadar yang lagi menjadi inti ya. Silakan Abangku. Untuk kita ambil hikmahnya. Ya, Lailatul Qadar pasti didapat bagi hamba yang benar-benar berpuasa secara roh. Kurang kedengaran. Iya, suaranya kecil Abangku Purwadi. Suaranya kecil nggak jelas. Iya. Sudah. Ya, sudah. Lanjutkan, diulangi lagi. Lailatul Qadar pasti didapat bagi setiap hamba yang sudah dapat berpuasa secara rohani. Iya. Dan di situ adalah malam, artinya sebuah perjalanan sebelum ma'rifatullah. Tetapi di situ hamba sudah ditentukan penghapusan dosa atau ditentukan kehidupan kedepannya oleh Allah dalam pengampunan. Malam artinya masih dalam kehidupan buta atau gelap, tetapi Allah sudah menentukan baginya di saat sedang rohani. Maka baginya disebut mendapatkan Lailatul Qadar, dan pada saat perjalanan sempurnanya puasa pasti mendapatkan kefitrahan atau kesucian abadi. Itu sesuai perjalanan pengalaman saya. Oke. Ini omongannya dari dalam, soalnya agak berat ini. Yang dalam soalnya yang bicara ini Bu Ipa. Silakan ditanggapi yang lainnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, benar Abang Purwadi. Memang yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu adalah kefitraan diri manusianya sebagai makhluk. Bila manusianya sadar bahwa dirinya adalah makhluk, pasti malam. Apa maknanya malam? Tidak ada. Yang ada, yang terang benderang hanya Allah. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Ketika manusianya dikuasai oleh Allah, ya enjoy saja. Lanjut. Bu Ipa nanti malam 27 masih nyari Lailatul Qadar? Enggak Ya. Enggak. Iya, enggak usah dicari lagi malam Lailatul Qadarnya yang butuh kita, yang mencari kita, ya kan? Iya, karena Lailatul Qadar yang mencari saya gitu. Jadi enjoy saja. Enjoy saja, kemana-mana dibawa Lailatul Qadar saya ikut. Gitu. Memang kepahaman manusia dengan kepahaman Tuhan ibarat langit dan bumi, Bunda. Kepahaman manusia tetap di bawah, setinggi apapun bila masih manusianya yang paham, ya tetap di bawah.
Namun bila kepahaman Tuhan yang dipakai, maka manusianya bisa menyinari yang bawah. Akhirnya toleransi, menghormati, meliputi semuanya. Itulah yang maksud malam Lailatul Qadar. Lanjut. Kalau kita udah dibaiat, itu namanya manusianya sholat berjamaah terus ya Ustadz ya? Ya, 27 derajat terus. Iya. Masaknya berjamaah, naik becaknya berjamaah, tidurnya berjamaah, pandangannya berjamaah, pendengarannya berjamaah, umeknya hati berjamaah. Ya enggak Bunda? Iya. Tapi kalau manusianya masih ada, ya nggak percaya. Iya, memang manusianya kan masih di dalam penjara, Bunda. Mau ditunjuk-tunjukkan yang di luar penjara tanpa disaksikan dengan mata kepalanya, ya ndak akan percaya, Bunda. Kalau tidak keluar dari penjara manusianya, ya gak? Iya. Seperti dulu ada pembuktian saya bicara sama Ustadz yang lain waktu di sini ya Ustadz ya. Sebelum kita dipertemukan sama Allah kan. Terus dia menerangkan tentang kajian setan-setan terus. Terus saya berbicara, boleh nggak Pak Ustadz saya berkomentar, mengajukan pertanyaan saya, boleh Bu katanya. Kata Ustadz tadi ada setan, aku mau lihat Ustadz katanya. Semua itu jamaah ketawa Ustadz. Saya mau lihat Ustadz setannya gimana, karena umur saya udah 30 tahun belum pernah jumpa setan-setan yang dibicarakan Ustadz. Saya bilang mau jumpa Ibu. Iya, saya bilang nanti malam dah biar diperjumpakan katanya. Nggak usah nanti malam, sekarang aja biar sama-sama dilihat. Saya bilang ujung-ujungnya nggak ketemu juga Pak Ustadz. Karena setannya bersembunyi di balik manusia yang tidak kelihatan, ya kan? Iya. Akhirnya Ustadznya kewalahan karena kita bertanya terus. Setannya kewalahan akhirnya jawab. Ditembak-tembak terus setannya. Memang pandai setan itu bersembunyi di balik manusia. Iya. Itulah yang dimaksud setan sampai kapanpun tidak akan pernah bersujud kepada Adam. Apa maknanya? Iya. Selamanya manusia tidak akan mau bila dikatakan manusia tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Manusia tidak akan mau. Manusianya yang harus ada, Tuhan tidak ada. Ya enggak? Iya. Ya itulah setan itu, diri kita sendiri. Iya, diri kita sendiri. Makanya kaji diri ini supaya kita kenal, oh setan itu saya, oh malaikat itu saya, oh yang diceritakan di kitab-kitab itu cerita nabi-nabi zaman dulu, Nabi Musa, Raja Fir'aun dan sebagainya. Oh itu semua cerita kita sendiri sudah ada di dalam hati kita, sudah ada di dalam kitab yang agung ini. Badan inilah kitab yang agung. Dengan kitab yang agung badan ini bisa menciptakan alam semesta. Ya enggak Bunda? Iya, kayak itu Bu Noni yang Bapak yang Ustadz kasih. Gimana perasaannya Bu Noni hidup yang dulu sama yang sekarang, kata Ustadz kan. Terus Bu Noni bilang, aku nggak bisa lagi cerita apa-apa ya Ustadz, udah enjoy, saya pun nggak tahu katanya. Saya pun senyum-senyum itu dengarnya semalam. Dan itulah maknanya malam Lailatul Qadar. Manusianya sudah enjoy saja, tidak tahu apa-apa. Biar Allah yang tahu, ya kan? Karena udah berserah diri. Datang pun yang bagus silahkan, datang pun yang jelek silahkan. Kita kan cuma jadi penonton. Iya, jadi wadahnya Bunda. Gelas itu dikasih kopi, teh, air, ya sakarpe yang ngasih, ya kan? Iya, gelasnya terserah. Enjoy saja, ya kan? Yang merasakan kan cuma dia sendiri, bukan manusianya. Disapa Bunda, abang-abang yang lain Bunda, diajak diskusi Bunda. Oh, Saya lagi enjoy dulu, menikmati iya ini. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahabat. Waalaikumsalam.
Dari mana Malam ini Lailatul Bapak? Qadar tidak ada. Dari Cilacap tapi di Cibubur. Cilacap, iya ya. Apa saran-sarannya Bapak mengenai malam Lailatul Qadar itu yang nggak ada yang sebenarnya kayak mana? Saya juga nggak ngerti. Mungkin menurut orang yang pada pernah dapat mungkin ya semacam meningkatnya ibadahnya gitu mungkin. Tawakalnya. Mungkin kayak gitu yang dapat gitu. Tapi yang nggak tahu namanya orang kan bilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, saya coba menjawab ya dengan jawaban saya. Ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak malah meningkat lagi ibadahnya, tapi tambah tidak ibadah lagi. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sudah tidak zikir lagi, sudah tidak sholat lagi, sudah tidak zakat lagi, sudah tidak haji lagi, bahkan sudah tidak syahadat lagi. Itu orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Enjoy saja. Lanjut. Berarti nggak ada gitu Lailatul Qadar ya? Lailatul Qadar itu tidak akan pernah ada bagi manusia bila manusianya masih ada, abangku. Tapi kok ada perkataan Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah ketika Anda rela ridho mentiadakan diri Anda, itulah malam. Jadi kuasa Anda sudah tidak ada, pergerakan Anda sudah tidak ada, kewujudan Anda sudah tidak ada, kehidupan Anda sudah tidak ada. Yang ada hanya uripe Allah, sehingga Allah lah yang mengkehendaki, Allah lah yang menguasai Anda. Anda ma enjoy saja. Itulah malam Lailatul Qadar. Oh iya, tidur nyenyak ya. Ashabul Kahfi, ya kan? Maka manusianya bila manusianya masih bangun, masih merasa ada, ya selamanya hayalan saja, ya kan? Iya. Jadi kalau manusianya sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, sudah tidak sholat lagi. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati linnas apa lillah. Linnas apa lillah, Bang? Ya tergantung manusianya lah. Kalau udah Kan, lillah berarti memang nggak ada ya. Nah berarti kan manusianya tidak bisa sholat, ya kan? Manusianya tidak perlu sholat. Allah yang mensolatkan, ya tidak. Nah itu maknanya, bangku, malam Lailatul Qadar yang selama ini tidak pernah dipahami oleh manusia. Lanjut abangku. Salam yang baru hadir, ada yang baru hadir. Pak Pur udah nongkrong di sini, Pak Pur. Ya, silakan Pak. Pak Pur. Ya Pak Udin, salam, terima kasih Pak Udin. Ya ini belajar bersama abangku, sama-sama belajar. Silakan abangku, narasinya bagaimana? Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekanku juga. Terima kasih sudah diizinkan gabung. Monggo dilanjut. Diskusi sama-sama belajar ini abangku. Ini narasinya, diskusinya, ternyata malam Lailatul Qadar itu tidak ada. Bagaimana pendapat abangku? Iya, saya kok mohon maaf ini kok kita berbeda pendapat. Iya, tidak apa-apa abangku, namanya diskusi, ya kan? Yang penting enjoy saja, saling menghormati, ya kan? Dari tadi saya mau masuk agak susah, mungkin 10 menit, 15 menit yang lalu itu. Saya kok kurang setuju dengan narasi-narasi Anda itu. Enggak tidak apa-apa abangku, yang penting enjoy saja. Enggak perlu sholat dulu. Kenapa? Malam Lailatul Qadar itu sudah dinas dalam Al-Quran, dalam surat ada itu malam Lailatul Qadar. Ada bagi yang mengadakan, ada bagi Tuhan.
Ada bukan bagi yang mengadakan, ada bagi yang mengimani. Sebenarnya saya mau tanya, Bang Enjoy ini agama Muslim apa? Bukan. Oh, KTP Islam abangku. Oh, Abangku, saya juga bertanya boleh kan? ya boleh. Saya buka namanya iman ya, itu kan sorry. harus iya. Namanya mengimani itu kan berarti kan sudah pernah bertemu langsung dengan malam Lailatul Qadar itu ya kan? Malam Lailatul Qadar itu hanya itu istilahnya itu semacam malam pilihan bagi orang-orang pilihan. Nah, abang kan katanya mengimani, berarti kan abang sudah pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar kan? Masalah ketemu tidaknya itu hak prerogatif Gusti Allah. Nah, berarti kan bukan bagi manusia, bagi Allah adanya itu bang, ya kan? Ya, diperuntukkan untuk umatnya. Silakan dilanjutkan narasinya bangku. Ya, saya tidak bisa narasi bang, saya ini bang. Enggak ya, apalah yang abang tahu, bagikan kepada kita semua, sama-sama belajar kita ini. Ya, mohon maaf rekan-rekan, namanya juga kita diskusi terus kita belajar. Kalau saya ada salah, monggo dikoreksi. Enggak ada yang salah bangku, kita sama-sama belajar, enggak ada yang salah. Nah, karena di sini tagline-nya malam Lailatul Qadar tidak ada. Makanya saya itu bagi saya bangku. Bagi Anda ya bebas ya kan? Ya, saya kok kepingin masuk gitu ya. Karena judulnya asik ya bangku ya. Ya, memancing gitu orang jadi terpancing. Berarti sudah dapat ikan saya ini. Iya, bagus. Memang kepingin rame begitu tidak apa-apa. Kan sudah dimuat dalam Al-Quran itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu. Memang ada. Kenapa saya mengimani? Waalaikumsalam. Kenapa saya mengimani? Salah satu rukun iman itu percaya sama kitabnya Allah. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu sudah dinas di dalam Al-Quran. Jadi saya mengimani, percaya. Masalah Anda tanya sudah ketemu apa tidak? Semua pernah orang yang ketemu sama malam Lailatul Qadar. Itu bukan semacam kayak sudah ketemu dapat rencana, tidak. Waalaikumsalam. Gini loh Pak Hamas. Playback. Halo. Enggak. Monggo namanya kita. Sebenarnya saya udah 4 hari ini nggak pernah masuk koma. Kenapa? Saya disuruh narasi, nggak sepaham, saya dihujat. Ya, saya turun nanti lah. Silakan berdiskusi Bu Ipa dari Medan, silakan dengan Pak Hamas. Bapak Hamas, selamat pagi. Oh iya, sebentar. Mohon maaf sebentar. Ini Hamas ini jangan dikait-kaitkan dengan negeri seberang. Ini singkatan nama saya Bu Muhammad Asmi. Ya, nggak masalah Pak. Gini loh Pak, pendapat saya ya. Kalau masalah yang dibilang Pak Ustadz tadi nggak sholat itu bukan maksudnya sholat pemahaman di syariat, tetap sholat, tapi yang mempersolatkan Allah gitu loh Pak Ustadz. Bapak, tadi kan dibilang Pak Ustadz nggak usah sholat, jadi pemahaman Bapak itu seolah-olah nggak sholat. Sebenarnya Allah lah yang bisa mempersolatkan manusianya gitu loh Bapak. Oh ya Pak, makanya saya tadi kan saya tuh memang mungkin sepenggal atau gimana. Saya kan baru datang kerja. Oh iya, saya kan dari Surabaya. Enak kan di sini cakap-cakapnya. Saya jadi security dan barusan pulang. Macam-macam ceritanya kan enak. Mungkin saya nanti kurang pahami ya. Sebab tadi kan ada kata-kata kalau orang sudah ini nggak perlu sholat, Allah lah yang menyolati gitu. Gimana tadi? Manusia nggak bisa sholat, cuma Allah yang bisa sholat. Sedangkan manusia kan nggak punya hidup, nggak punya apa-apa.
Gimana manusia mau sholat? Loh, ini kan begini, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Di muka bumi ini, malaikat pun kalah sama kita dalam segi kesempurnaan. Kita punya akal, punya hawa, punya nafsu. Masalah sholat itu diwajibkan. Masalah kamu mau sholat mau tidak, monggo. Allah tidak membutuhkan sholat kalian. Satu dunia umat ini nggak ada yang satu pun sholat. Allah nggak butuh sholat. Itu risiko Anda masing-masing. Kalau bagi yang beriman, karena apa? Karena sholat kelak itu jadi semacam apa itu? Semacam tabungan kita nanti di hari tua. Kalau macam tabungan ya. Kalau sholat semacam buat apa? Buat sanggup kita nanti setelah kita menghadap biyaumil hisab. Setelah meninggal, setelah biyaumil hisab, setelah kehidupan abadi nanti. Itu menurut keyakinan saya. Maaf, mending kita dulu kali host, kita bahas dulu hakikat sholat aja dulu host, biar kelar semua. Ya monggo. Ini kita Ya bahas diskusi. aja dulu, bahas aja. Ya. Saya nyimak aja. Monggo. Kalau saya nggak bisa ngomong tak bisa. Daripada nggak bisa terus berpendapat salah. Mending ngomong nggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita kaji tentang hakikat sholat itu apa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan buruk dan keji, fahsya wal munkar. Jadi sholat itu sesungguhnya dapat menggelapkan hati manusianya dari hatinya, karena bila manusianya masih terang benderang, ia akan fahsya wal munkar terus. Manusia akan gawe karpe dewe, berarti mungkar terus, berarti belum sholat, meskipun secara raga sholat. Ya silakan abang. Bang, Anda salah mengartikan ayat itu. Tadi menggelapkan diri sendiri gimana maksudnya? Ya, yang benar bagaimana abangku? Saya makmum saja. Silakan abangku. Mohon maaf ya, mungkin kemungkinan Anda yang benar, terus cuman kok sama pendapat saya kok lain gitu. Saya tidak menyalahkan, cuman yang saya ketahui sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah itu mencegah gitu. Inna sholat itu mencegah perbuatan Anda daripada perbuatan keji dan mungkar. Terus pertanyaan kita, kenapa kok banyak orang sholat, bahkan sekelas kiai pun, kan banyak sekarang. Kalau kita sekelas kiai pun kok bisa berbuat keji dan mungkar. Contohnya banyak itu menteri-menteri agama yang dulu yang masuk penjara itu bahkan mereka kiai. Nah, di situ dipertanyakan sholat mereka, benar enggak sholat mereka itu? Kalau memang benar-benar dia melakukan sholat dengan man sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, insya Allah perbuatannya benar. Kalau sholatnya benar. Kan kadang-kadang karena orang itu bergelar kiai, bergelar ustadz hanya untuk cari kesenangan, untuk cari posisi duniawi. Nah, mereka itu udah salah, memanfaatkan sholat demi demi cita-cita beliau. Nah, gitu. Saya mau sholat biar dipanggil kiai, biar nanti jadi gini-gini. Gak ikhlas karena beribadah kepada Allah. Itu mungkin pendapat saya. Monggo yang lain, monggo. Jangan saya terus dong. Gak asik hati begitu. Ya kira-kira biasa kayak orang semangat. Ya silakan sahabat-sahabatku yang lain berpendapat. Ini kita sambut yang baru hadir, Bu Leli Aspari. Silakan perkenalkan diri, dari mana gerangan, silakan. Biasanya udah boleh campir. Mungkin ya kalau tidak melakukan kejahatan itu juga sholat kan ya. Gimana bang?
Kalau tidak melakukan kejahatan itu udah termasuk sholat kan? Ya, tidak. Melakukan kejahatan itu udah termasuk sholat kan? Begini, manusia itu adalah manusia makhluk paling sempurna di atas muka bumi ini. Dikasih akal, dikasih hawa dan nafsu, dikasih akal pikiran. Sedangkan sholat itu diwajibkan. Anda mau sholat apa tidak, terserah Anda. Cuman Allah sudah mewajibkan. Yang namanya wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Allah itu tidak memaksa untuk Anda sholat, tidak. Kamu sholat iya, nggak sholat iya. Nah, risiko ditanggung penumpang masing-masing. Bukan artinya orang yang apa itu yang nggak melakukan kemungkaran berarti udah sholat ya. Bukan artinya begitu, bukan begitu maksudnya. Monggo yang baru masuk. Oh, tadi Bapak bilang Bapak Hamas dirikan sholat untuk untuk melaksanakan sholat itu untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar kan? Kalau pendapat saya, itu arti dari ayat itu. Kalau manusianya masih ada ya mungkar terus, nah untuk apa dilaksanakan sholat? Ini kok suaranya ulangi Bu. Gini, tadi kan Bapak bilang sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau menurut saya, apabila manusianya masih melaksanakan sholat itu sendiri, berarti dia nggak pernah melaksanakan sholat, tetap mungkar terus. Karena hawa nafsunya melaksanakan sholat, gitu. Mbak Bapak. Katanya tadi sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi hasilnya manusianya mungkar terus. Gimana itu, Pak? Perlu dikoreksi sholatnya itu. Kalau memang benar-benar orang itu sudah benar-benar sama sholat itu menyerahkan diri kepada Allah beribadah, insya Allah dia tidak akan melaksanakan kemungkaran. Maaf begini host, maksudnya ini kita harus pisahkan dulu ini pekerjaan sholat sama sholat. Ya betul host, Nah, host. coba itu ya host anukan dulu host itu. Ya Bang. Buat dia host. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bolo Dewi. Silakan ikut bernarasi abangku. Silakan diperkenalkan diri. Izin nyimak dulu, saya dari Banyuwangi, Bang. Salam pagi Bang. Izin nyimak dulu. Oke. Ininya gimana tuh? Jadi sholat itu ada dua macam, sholat dohir dan sholat batin. Kebanyakan kita selama ini sholat secara dohir, secara syariat, tapi batinnya ngeluyur. Batinnya tidak sholat alias maksiat. Batinnya ingat apa-apa yang selain Allah. Raganya dimasukkan masjid, jiwanya ke toko, ke pasar, bisnis. Apa itu sholat? Enggak, Ustaz. Nah, jadi makna sholat itu dohir batin. Dohirnya dikuasai Tuhan, dan yang memperjalankan Tuhan yaitulah sholat fisabilillah. Sholat di jalan Allah, bukan sholatnya hawa nafsu. Lanjut abangku. Ngapunten. Kalau sholat batin itu yang gimana ya untuk konsepnya gitu, Bang? Alhamdulillah. Biar saya tahu juga kan gitu ya, karena saya masih belajar kan. Hostnya ini pinter ini. Enggak, kita sama-sama belajar. Enggak, maknanya
memancing suasana biar rame, tidak tahu. Jadi sholat batin itu adalah ketika saya sudah tidak sholat lagi. Kenapa? Allah yang mensholatkan saya. Itu abangku. Lanjut. Konsep untuk Allah yang menyolatkan saya itu yang bagaimana, Pak? Gimana itu coba? Nah, konsepnya ya biar manusia tidak terjadi kan makhluk. Manusia miskomunikasi. Selama ini kan manusia ngaku jadi makhluk. Makhluk itu seperti mayat. Dimandikan meneng wae, disolatkan meneng wae, dikafani meneng wae, itulah makhluk. Tapi selama ini kita ngaku sebagai makhluk, praktek di dalam hati kita selama ini jadi kholik, jadi sang pencipta atas apa yang kita kerjakan. Seolah-olah semua yang kita kerjakan itu atas daya upaya kita. Inilah yang dimaksud makhluk sudah menyerupai kholik. Seolah-olah manusianya yang bisa sholat, seolah-olah manusianya yang punya hidup, manusianya yang punya raga, manusianya yang bisa kemana-mana. Padahal manusianya ngaku bahwa dirinya makhluk, tapi kok prasangkanya jadi kholik. Maka kholiknya, maka Tuhannya akan goib. Kenapa? Karena yang disembah diri manusia itu sendiri di hatinya. Lanjut abangku. Oke. Monggo, bola dewa, monggo. Bola dewi. Bola dewi, monggo ya. Oke. Gimana ya? Ya, coba lanjut dulu deh, Mas. Saya belum bisa gini masih. Ya, silakan yang lain abangku gantian. Bu Ipa mungkin, yang lain Kang Pur, Kang Abid, Kang Man, Kang Enjoy, silakan. Ya, biar semuanya ada gini lah gitu ya. Jangan cuma satu orang. Kata yang diterangkan kita adalah diskusi. La haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya. Berarti kita gerak Allah yang memperjalankan. Kita berucap memandang Allah yang berucap, Allah yang memandang. Jadi sudah tidak ada pengakuan artinya. Ngapunten Kang Pur, bukannya dengan kita mengatakan begitu segala sesuatu, segala gerak ini adalah Allah, itu adalah salah satu bentuk pengakuan kita gitu loh. Kalau menurut saya pribadi sih ya memang segala sesuatu yang kita jalani ini memang atas kehendak Allah, tapi jangan kok kita nanti ketika kita itu melakukan perbuatan apa itu keji atau mungkar itu tadi juga menyalahkan Allah, kan begitu kan. Jadi kita itu sebenarnya dikasih akal pikiran itu untuk kesana Kang. Iya. Jadi kita itu dikasih akal pikiran. Kenapa? Kita itu makhluk yang sempurna. Kita diberi akal dan pikiran untuk kita itu bisa memilah dan memilih mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang seharusnya kita jalani. Begitu Kang, ngapunten. Kalau kita terlalu berpasrah, istilahnya segala sesuatu ini atas kehendak Allah, berarti para orang yang melakukan kejahatan, ya aku begini juga atas nama Allah, aku yang menggerakkan begini Allah, kan begitu Kang. Apakah kita diberi, terus apa gunanya kita diberi akal dan pikiran? Itu yang membedakan kita lebih mulia dari makhluk lainnya. Ngapunten Kang, bukan karena saya gimana, karena pembenaran saya juga sebenarnya adalah kesalahan saya pribadi yang belum saya temui gitu. Monggo. Bisa tahan sama hostnya tadi. Tuh, baik Pak, monggo. Mungkin narasinya tadi saya juga agak tertarik sih dengan silakan Taipah tadi itu, gimana itu Taipah? Maaf ya semua bapak-bapak. Saya gini kan. Siap, kita di sini sama belajar. Hidup ini kan hidupnya Allah. Jadi kalau hidupnya Allah, untuk apa manusia memilih perbuatan baik dan buruk? Jadi kalau Allah berperan kita, maaf dulu ya, ada telepon. Maaf ya, telepon. Host, Bang Enjoy. Bang Enjoy. Saya mau telepon. Bang Enjoy. Host.
tidur. Iya, iya Bangku, iya. Saya ini saya di Maaf juga nih ada telepon. host, Halo, Iya, halo. iya Bangku, ya Bangku. Ya. Ya saya bisa. kok tertarik narasi Anda mengenai makhluk tadi itu. Gimana coba diulangi, Mbak? Iya, kan Ini. kita disuruh Bunda Syarifah dulu, silakan. Monggo, Maaf ya, tadi datang telepon suami agak terganggu sebentar ya. Gini, kalau menurut saya Bapak gini, kalau hidup ini kan hidupnya Allah, bukan hidupnya manusia. Jadi Betul. kalau Allah berperan ke baik, berperan ke buruk, ya nggak apa-apa. Kita bersyukur aja. Tapi umpamanya kalau Tuhan cuma memiliki hidup baik aja, berarti manusia nggak pernah terjerumus untuk keburukan gitu loh. Jadi manusia nggak bisa menghindar dari perbuatan baik dan bagus. Karena hidup ini kan hidupnya Allah, bukan hidup manusianya. Ya, Jadi tapi di kan nggak sini, begitu juga, kalau Bu. manusia menilai-nilai perbuatan buruk itu perbuatan manusianya, berarti manusia masih punya hidup gitu. Ya, kan berarti kalau begitu konsepnya sama saja, Bun. Kalau kita melakukan kejahatan kan sama saja dengan Allah yang melakukan kejahatan itu sendiri, kan begitu. Ya tergantung manusianya lah. Kalau dia ikhlas Tuhannya berperan untuk keburukan, silahkan. Ya Kalau dia berperan untuk memang kebaikan, segala silahkan. sesuatu Enjoy aja. segala sesuatu yang ada di dunia itu memang atas kehendaknya. Tapi bukankah Iya. kita tuh diberi akal dan pikiran untuk kita bisa menimbang, memilah dan memilih Gini, mana yang menurut jenengan benar, belum tentu benar buat orang lain, Bun. gini ada Kalau akal menurut pikiran manusia. Kita kan pikiran kita untuk kebaikan terus kan Bapak. Nggih, Tapi udah kita betul. berpikir terus saya nggak mau terjerumus ke situ. Tapi kalau hidup ini hidupnya Tuhan, mau gimana kita? Udah terjerumus ke situ ya udah, nggak ada masalah Iya, di situ. memang ibaratnya apa ya, istilahnya seperti takdir, nasib itu memang Tuhan yang menentukan Ya, segala sesuatunya. Tapi ketika kita itu terjebak pada suatu masalah yang kita ibaratnya nih, maaf ya, iya, kita kondisi ekonomi hancur, kita harus gini iya. untuk menghidupi anak-anak, kita harus mencuri. Tapi ketika kita diberi akal dan pikiran, bukankah kita itu lebih baik berpikir apakah anak-anak kita itu akan dikasih makan dengan hal yang Nah, seperti itu, kan begitu, Bun. Jadi kita insya Allah, Bun, kita akan terselamatkan. Tapi kalau kita tidak mau berpikir, ya sudah, kalau memang ini kehendakmu ya Allah, saya akan melakukan semua ini, kan begitu. Jadinya nanti kan kita apa ya, ya wes kalau gitu biarkan kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, karena semua itu sudah jadi kehendak Allah, kan begitu, Bun. nah Ngapunten, itulah. ngapunten. Itu nyatanya Tuhan menampakkan kuasanya, nggak ada kuasa manusianya. Kalau ada kuasa manusianya berarti dia nggak terjerumus di tentang perekonomiannya. Akhirnya ujung-ujungnya dia berserah diri, nggak ada kuasanya lagi. Makanya hidup ini saya bilang bukan hidup manusia, hidup Allah sendiri gitu. Ye, monggo silahkan jika punya pendapat seperti itu. Nah, Bisa nggak bisa nggak dia apa-apa. Ye, saya Itu kan menghargai terserah kok, gitu. terserah Ye, pribadi masing-masing. bisa saya tambahin. betul, betul, betul. Ye, Bisa saya saya nggak pernah bisa saya menyalahkan. Bolo Dewi bisa saya tambahi, Bang. Oh, monggo silahkan, Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya keterangan dari Bapak Bolo Dewi ini sudah jelas kok. Jadi manusia itu makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Punya hawa, punya nafsu, dan punya akal pikiran. Di situ Allah membebaskan. Membebaskan istilahnya, kamu mau berbuat apa kan kamu udah punya akal. Masalah kita tergoda oleh siapa? Setan. Setan itu memang sudah dapat izin dari Allah untuk menggoda manusia, itu sudah dapat izin. Dulu peristiwa Nabi Adam sama dengan peristiwa Khudina, kita lari ke sana itu. Nah, kenapa kok diizinkan? Di situ Allah menguji keimanan umatnya. Anda saya kasih akal, hawa nafsu, saya kasih akal pikiran, bisa enggak mengendalikan kedua-duanya ini? Bisa enggak memilah dan memilih? Oh, yang ini kamu curi aja di sini, kamu curi aja, kata setan. Kita gunakan akal pikiran kita. Loh, nyuri ini kan dilarang dari agama, dari pemerintah.
Bisa nggak memikir di situ bisa memanfaatkan nggak gitu. Gitu. Oke, Pak. Kalau kita nggak pakai pikiran, ibaratnya gini loh. Kalau kita lagi nafsu-nafsunya sih, masa sih kita mau makan anak kita sendiri kan begitu, Bang? Atau siapa gitu kan? Makanya kan digunakanlah akal pikiran itu untuk kesana, Kang. Untuk mengontrol segala sesuatunya. Juga tergantung dari hati kita, gimana sih gitu loh. Kita punya hati nggak kan gitu, Bang? Ya, benar-benar. Kalau kita punya hati, kita itu nggak akan berbuat keji, Bang, gitu loh. Kenapa? Kita semua sama-sama makhluknya Tuhan. Kita itu nggak punya kuasa. Sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya. Ngapunten kalau saya salah. Kita banyak kita diskusi. Yang merasa seperti itu sebenarnya wujud nafsu. Itulah keakuanku, kan begitu, Kang. Aku begini, kan begitu. Nah, itulah yang harus kita hindari, harus kita jaga untuk kita tidak terjerumus ke sana. Ngapunten kalau saya salah. Enggak salah. Yuk, Kang Ali dulu yang ngomong. Monggo, dilanjut yang lain. Adalah sifat-sifat hewan. Mungkin mengenal sifat-sifat hewan. Jaringan. Enggak, kau ini bisa dengar kah? Oh, bisa, Pak. Gimana, Bang? Oke. Nah, ini kan sebenarnya sih narasinya ini semuanya sih benar. Ya, kalau menurut Bang Enjoy ya kita ini enjoy aja, semuanya benar kok. Iya, semuanya kita nih. Iya, ada yang salah. Iya, ada yang salah, benar semua. Benar semua. Ya enggak gitu, Pak. Kadang-kadang kebenaran yang kita anggap benar itu enggak selamanya benar, Bang, gitu loh. Ini loh, Pak, kalau udah dikembalikan kepada Allah itu nggak ada yang salah, benar semua. Bapak ngomong kayak gini benar, Bapak Hamas ngomong kayak gini benar, ya udah enjoy aja kita dengar. Bunda juga benar, Bu. Sebetulnya benar. Segala sesuatunya itu memang benar, Bu. Kalau kita mau menerima dengan segala kerendahan hati, insya Allah akan benar. Tapi kalau hati kita itu yang begini, itu akan terjadi penolakan, karena ya itulah wujudnya nafsu, Bu. Kita nggak terima ada orang ngomong begini pun langsung tersulut. Iya. Nafsu amarahnya kan begitu, Bun. Iya, ngapunten lho, Bun ya. Jadi kita di sini itu untuk belajar bagaimana sih kita mengendalikan segala sesuatu gitu loh, Bang. Ngapunten. Maaf dulu ya, gini. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan bahwa semuanya benar itu kita sudah tidak ada diskusi. Jadi mending ini kan diskusi. Jadi ya diskusi dulu lah. Bener. Iya, Bang. Nggak apa-apa. Nggak kan gitu, Bang ya. Jadi ya kadang-kadang gini loh, Bang. Kita itu kan punya keterbatasan ya dalam berpikir, dalam berpendapat. Jadi mungkin dari pendapatnya Ibu Ipa itu bisa menjadi suatu masukan atau tambahan ilmu buat saya. Juga pendapatnya Bang Abid atau hostnya atau Bang Hamas, semua saya rangkum di sini, saya saring, saya ambil sarinya mana yang menurut saya benar, dan itu juga belum tentu benar gitu. Tapi tetap akan saya gunakan. Terima kasih atas masukannya, kan begitu. Alhamdulillah, terima kasih juga Bangku. Kita sambut dahulu abang yang baru hadir, Bung Adi. Silakan perkenalkan diri, sehat selalu dan bahagia selalu, Abangku. Selamat pagi sahabat-sahabat, kawan-kawan, ini dari Lampung. Oke, sahabatku, Bang Adi. Kang Mas Enjoy, ya ikut nyimak dulu. Papar-paparan ini ikut mendengarkan dulu. Nah, dilanjut Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini narasinya sekarang, Allah wajib sembah saya. Silakan Abangku, saya nyimak. Waduh. Aduh, keren banget. Maksudnya gimana? Kacau narasi ini. Coba dikasihkan narasi, Kang Ros. Ini biar nggak terjadi miskomunikasi lagi ya nantinya. Ya, terjadi gini. Itu gimana maksudnya Allah wajib sembah saya itu gimana, kan? Ngapunten, Kang.
Alhamdulillahirabbil Ini alamin. harus ini pinter mancing ini kayaknya nih. Umpannya apa Kang? Makanya saya tadi bilang hostnya ini pinter. Saya tadi bilang hostnya ini pinter untuk memanaskan, untuk memancing suasana rame. Betul. Enggak apa-apa Bang. Saya suka. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini semua manusia yang beragama dan bertuhan seolah-olah hanya dia yang wajib sembah Tuhan, dan seolah-olah apa yang dilakukan itu dipersembahkan pada Tuhan, padahal Tuhannya tidak ada kecuali dirinya sendiri. Jadi bagaimana mungkin saya pribadi bisa sembah Tuhan? Hidup yang ada pada saya persembahan Tuhan, badan yang ada pada saya persembahan Tuhan, daya upaya yang ada pada saya persembahan Tuhan, sholat ketika saya sholat persembahan Tuhan, makan minum persembahan Tuhan, ngerokok ngopi persembahan Tuhan. Kita mah enjoy saja karena Allah wajib sembah saya. Lanjut. Monggo yang lain. Ya, boleh saya siapa dulu, monggo. Nah, monggo lah gantian jenengan dulu. Saya kok teringat dengan sebuah ayat itu Bang. Al-Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya tidak menciptakan makhluk manusia gitu kecuali dia beribadah, kecuali saya dulu dia untuk beribadah kepadaku. Nah, cuman di tafsir lain, di tafsir itu dikatakan bahwa masalah kamu mau beribadah apa tidak itu terserah Anda, terserah manusia itu tersebut. Kamu mau beribadah kepada saya monggo, nggak beribadah sama saya monggo, tapi tujuan utama menciptakan manusia ini hanya untuk beribadah kepadaku. Itu ayat Al-Quran tak terbantahkan itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masalah manusia itu mau sholat atau tidak, mau beribadah apa tidak, itu terserah, karena manusia kembali kepada tadi, karena manusia itu diciptakan dari hawa dan nafsu dan punya akal pikiran. Kalau memang ini kalau saya, karena saya ini yang ngasih hidup Allah, segala macam Allah, jadi saya punya timbal balik untuk melaksanakan kewajibannya. Ya, mungkin kalau yang lain tidak sepaham ya monggo, enggak apa-apa. Itu menurut saya. Itu. Monggo yang lain. Monggo yang lain. Oke. Silahkan yang lain berbagi. Oke Kang, sebetulnya benar. Allah itu memang nggak butuh kita, cuman kita yang butuh Allah kan. Memang ya benar. Menurut jenengan apa ya? Allah itu sudah ada dalam diri kita, tapi itu kan hanya sebatas bagian Bang. Kita itu bagiannya. Tapi ya kalau memang perjalanan jenengan hanya nyampe di situ, ya monggo. Saya sendiri nggak bisa memaksakan atau apa ya? Ya itu kan menurut jenengan. Jadi saya pribadi di sini hanya sebatas G. Itu aja. Ngikut lah. Tapi kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi, ya ranahnya bukan di sini Bang. Siapa sebetulnya? Karena ini kan di sini ranah umum ya. Kita di sini ngomongin kulitannya saja. Jadi kita ibaratnya lihat bajunya dulu lah gitu loh. Ya silakan, mungkin yang lain bisa beranalisis, silakan. Ya, saya berpendapat bahwa hamba la haula wala quwata, maka di situ apa peran saya? Tidak ada peran bagi saya, tidak bisa berharap apalagi menyembah. Maka dialah yang menyembahku. Kalau pendapat saya, Allah wajib menyembah saya ya. Kalau pendapat saya gini, ya betul lah Allah menyembah saya, karena Allah lah yang bisa berperan di hidup saya ini. Dia utus sholat, dia utus makan, dia utus berjalan, kan cuma dia yang bisa menggerak-gerakkan saya. Saya lo nggak punya apa-apa, nggak punya kuasa. Dia utus sekolah, dia utus mengaji, dia utus segala-galanya. Itu siapapun. Makanya
Kalau pendapat saya itu arti Allah wajib sembah saya itu. Sebenarnya gini Bun, ngapunten ya. Roh itu nggak butuh makan Bun. Dia nggak butuh belajar kok. Roh suci itu. Loh, Bapak kalau nggak butuh makan rohnya, Bapak nggak usah makan-makan lah. Loh, ya kan yang butuh cuma jasad Bun. Berarti jasad itu punya hidup. Gimana? Udah mulai seru Berarti jasad kan mati. Berarti mati Lah ya, iya, nggak jasad butuh itu makan, sebenarnya nggak kan minum. mati. Untuk menghidupkan Mohon itu kan maaf, ya kita mohon maaf butuh makan. rekan-rekan. Mohon maaf, saya turun dulu, ada tamu. Mohon maaf. Ya, Bapak. Oke. nggak apa-apa. Pak, mohon maaf Pak, sami-sami. Yuk. Oke. Sama Lanjut, Bangku, terima lanjut, kasih Bapak. hadirnya, sehat selalu, bahagia selalu. Ya ayo saja lanjut. Monggo Bun. Oh, tadi kan Bapak bilang ruh itu nggak butuh makan, nggak butuh minum. Ya udah, Bapak nggak usah makan-makan gitu tadi pembicaraannya kan. Iya. Jadi dibilang Bapak jasad butuh makan, sementara jasad kan nggak punya hidup. Gimana pendapat Bapak? Oh iya. Asik itu. Ya sebetulnya gini loh Bun. Kita itu ya gimana ya? Susah ya menjelaskan di sini nih. Karena sudah masuk ke ranah dalam sini. Batasan ruang bebas. Oke, ada batasan tersendiri sih di sini. Sebetulnya gini, apakah ruh itu yang butuh makan? Kalaupun kita berpuasa dalam 1 hari atau 3 hari, sebenarnya kan kita nggak mati. Yang lemes itu kan jasad kita Bun. Kita memang nggak berkuasa. Jasad itu memang atas perintahnya. Dia yang menggerakkan segala sesuatunya. Tapi karena untuk menunjang itu kita kan butuh di situ. Jadi kita makan itu yang merasa kenyang apa sih? Apakah ruh kita? Ruh itu makanannya cuma ketenangan aja Bun, sebetulnya. Dengan kita tenang, kita berzikir, menyebut asmanya, itu sudah tenang. Nah itulah makanannya beliau itu. Kalau jasad, gini, ada orang itu yang bertapa sampai sekian tahun gitu. Toh dia juga nggak mati kan begitu. Kalau memang begitu, siapa yang masih menghidupkan? Makanya sebenarnya yang butuh makan itu cuma jasad Bun. Jadi kita itu harus berkesinambungan antara jasad, roh, sukma, dan jiwa. Nah disitulah kita harus bisa membedakan, memilah dan memilih mana itu jasad, mana itu roh, mana itu sukma, mana itu jiwa. Coba jenengan masuk lagi lebih ke dalam. Oh, berarti manusia itu butuh makan ya Bang. Assalamualaikum, salam hadir Bang Rasid. Berkenalkan diri silakan. Waalaikumsalam. Ini terasa haus, terasa lapar itu kan jasad itu kan di perut kan gitu. Apa belum mau? Kalau apa lo? Kalau apa? Mau nambah? Ya. Alhamdulillah. Boleh saya menambahkan Abangku? Boleh, silakan Bang. Di sini kita belajar Jadi ya. Sesuai narasi saya yang sekarang ini, Allah butuh makan dan minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu ketika kita diproses dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi hasil dari tumbuhan beras, sayuran, padi, buah-buahan sehingga diproses dimakan kedua orang tua kita sehingga jadi sel sperma, sel telur. Nah, ketika saat kita jadi tanah di dalam proses-proses itu, kita tidak butuh makan dan minum. Tapi Allah lah yang butuh memakankan proses diri badan ini, dan Allah lah yang butuh meminumkan kepada
cikal bakal badan ini. Badan tidak butuh apa-apa. Tanpa hidup tidak bisa makan, tidak bisa minum. Coba kita lihat orang mati. Jasad itu, kalau jasad itu butuh makan, butuh minum, orang mati itu dikasih minum, disedot. Jasad orang mati itu kalau dikasih makan, bisa makan. Tapi ternyata orang mati tidak bisa makan, orang mati tidak bisa minum. Berarti yang butuh makan, yang butuh minum Allah. Lanjut abangku. Iya, monggo. Ya, itu terserah aja kan. Silakan yang lain abangku. Lanjut bang. Lanjut, betul host, betul pisan. Ya, mantep tuh. Ya memang manusia ini tidak butuh Tuhan, Tuhan yang butuh manusia. Lanjut abangku. Iya, ya harusnya lah kasih sekali-kali penjelasannya itu dari narasi itu apa. Gitu. Alhamdulillah narasi. Kita kan narasi. Iya, narasi saya. Aku tidak butuh Tuhan karena Tuhanlah yang butuh saya. Maknanya begini, bila Tuhan tidak butuh saya, ngapain saya diciptakan? Saya tidak ingin diciptakan, Tuhan serta-merta tiba-tiba dumadaan aku dicipta Tuhan. Untuk apa aku dicipta Tuhan? Untuk kebutuhan Tuhan. Untuk apa dibutuhkan Tuhan? Untuk dipagelarkan. Gelar kehidupan ini. Jadi Tuhan butuh gelar manusia. Nonton wae, enjoy saja. Lanjut abangku. Yeah. Indah gimana? Ya indah gimana? Tinggal nonton aja. Makasih. Semangat Bapak ini ya. Ya wes. Satu hati, Bu. Ya monggo yang lainnya mungkin ada masukan atau tambahannya biar jadi pembelajaran buat saya. Ya sama-sama belajar lah kita. Orang ibadah apalagi sholat, puasa, zakat, haji itu bila syahadatnya masih salah, kira-kira semua ibadahnya ditolak apa diterima bang? Tolong dijawab. Kalau syahadatnya masih salah. Ini pertanyaan buat siapa nih Pak? Iya buat semuanya yang bisa yang jawab, yang mau jawab silahkan. Gimana tadi Pak? Gimana tadi? Bila manusianya syahadatnya saja yang pertama salah, persaksiannya saja salah. Terus lantas manusia itu melakukan sholat, ibadah, zakat, puasa dan sebagainya menurut karpe menungsane dewi. Padahal belum bisa bersahadat kepada Tuhan. Berarti sholat itu sampai kepada Tuhan apa sampai kepada hawa nafsu? Sekarang gini. Sedikit pertanyaan buat jenengan. Apakah jenengan sudah bisa menyaksikan? Alhamdulillah aku tidak butuh menyaksikan Tuhan karena Tuhan yang wajib menyaksikan saya Kang Mas. Lanjut. Alhamdulillah. Ya udah cukup kan. Mantap. Cukup. Udah. Gak ada yang perlu dibahas lagi. Jadi memang bila manusianya sudah tidak bisa bersahadat lagi, maka Tuhanlah yang bersahadat atas manusia, yang mensolatkan, yang menzakatkan, yang mempuasakan, yang hajikan. Manusianya nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja sambil ngopi. Seperti ini Kang Mas. Lanjut Kang Mas. Kang Halim, gini loh Kang Halim. Kalau menurut syariat itu kan syahadat itu kan bersaksikan, katanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tapi yang dipersaksikannya sebetulnya sama sekali nggak ada, cuma kalimat doang. Jadi kayak mana dia mempersaksikannya sementara Nabi Muhammadnya udah mati? Iya, kalau hayalan ya ibadah semuanya ya hayalan Bunda. Iya, makanya hayalan semua kajiannya. Kalau umpamanya kalau kita nggak bisa menyaksikan syahadat itu sendiri gitu.
Padahal di Al-Quran pun juga jelas, Muhammad, cukup aku yang bisa menyaksikan kamu, aku dan kamu. Kamu enjoy saja, aku yang jadi Tuhan kok, bukan kamu. Ya enggak? Iya. Memang saya pikir-pikir setelah saya baca kalimat asyhadu alla itu artinya gini-gini kan. Loh, kayak mana saya mempersaksikannya sementara Muhammadnya nggak ada? Berarti saya belum bisa syahadat gitu loh. Katanya kan isinya itu harus mempersaksikan Nabi Muhammad. Kayak mana kita mau menyaksikan dia sementara udah mati? Betul. Jadi makna syahadat itu begini sebenarnya. Jadi manusianya enjoy saja, nonton hidup dan badan ini berlaku. Diperlakukan Tuhan, disolatkan, enjoy saja, dipuasakan, enjoy saja. Siang-siang di bulan Ramadan minum kopi, enjoy saja. Minum kopi sambil puasa. Minum kopi sambil puasa. Maknanya manusia tidak bisa minum kopi karena Allah yang membisarkan semua. Jadi manusianya puasa terus, enjoy saja. Lanjut abangku. Lanjut. Lanjut, mantap. Ya, karena hidup ini yang ahad inilah yang hidup. Ya kenapa kayak gitu? Ya karena coba kalau hidup ini ditinggalkan yang maha hidup, ya apa manusianya bisa melihat dan bergerak, kan begitu Kang Mas Enjoy. Kang Mas Enjoy ke dapur. Saya pun juga ikut ngaji. Makanya Bapak, hidup ini indah. Kenapa saya bilang indah? Diperankannya ada jadi namanya jadi Allah, diperankannya ada namanya Yesus. Ya macam-macam lah nama-nama Tuhannya agama ini. Boleh saya menambahkan bernarasi ya? Boleh. Silakan. Kita selama ini umat Islam menyangka yang bisa sholat seolah-olah orang Islam saja menurut manusia. Iya. Tapi sesungguhnya orang Kristen, orang Hindu, Buddha, seluruh manusia itu sebenarnya tiap per detik sholat kepada Tuhan. Maknanya dikuasai Tuhan. Betul. Jadi kita lihat yang sama, tidak membeda-bedakan. Kalau kita melihat di sisi manusia beda-beda karena manusia bayangan. Iya. Maka dari itu kajian di Uripe Allah ini dari langit untuk menerangi yang bawah sehingga tidak ada hijab lagi. Akhirnya enjoy saja. Lanjut abang. Ya, lanjutkan. Abang Bolodewo Banyuwangi dalam Pasuruan aslinya, tapi ono ning Medan sudah 5 tahun ini. Oh, nggih, Bang. Silakan abangku yang lain, silakan gantian. Ganti saya yang nimba ilmu ini, gantian abangku. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang selama ini kita di dalam kehidupan ini sudah puluhan tahun lamanya kita hanya menyaksikan kesaktian hawa nafsu saja. Kesaktian setan saja, kesaktian iblis saja. Seolah-olah Tuhan itu tidak punya kesaktian dan lemah. Bila Tuhan tak punya kesaktian dan lemah, ngapain disembah, ngapain dicari? Selama ini kita hanya menyaksikan kesaktian diri kita sendiri. Nah, ketika manusianya rela ridho kembali kepada Tuhannya, yakni di malam Lailatul Qadar, maka nyatalah, ternyata yang minum kopi sekarang ini sopo yo. Lanjut abangku. Ya betul. Kita hidup ini kan dihidupkan mobil. Apa mobilnya perlu sama manusia? Kalau bukan manusia sama mobil. Kan begitu Kang Mas Enjoy. Iya betul Bapak. Iya. Mobilnya nggak bisa nyetir sendiri, harus ada yang punya biar jalan mobilnya.
Coba kalau manusianya udah masuk ke dalam mobil, kan mobilnya kan bisa berjalan, bisa bergerak. Iya. Kan begitu. Lanjut. Alhamdulillah, maka dari itu makhluk itu ya semisal mobil, makhluk itu pun juga semisal pisau. Pisau itu bila tidak kita gunakan ya tidak ada gunanya pisau. Piring bila kita tidak gunakan ya piring itu tak ada gunanya, piring itu ada bila tidak kita gunakan. Jadi berharganya sebuah piring atau pisau itu ketika digunakan, dan ketika digunakan piring dan pisaunya enjoy saja. Lanjut. Betul. Yo, abangku, lanjut kita sama-sama belajar, tukar pikiran. Abang Alim. Iya abangku, silakan sama-sama belajar di sini. Arumnya belajar sampai ke liang lahat. Ya. Sampai mati. Iya, terima kasih. Saya sudah belajar banyak tadi. Iya, sama-sama abang. Kulo ge belajar semua. Iya. Berarti ini berarti pun sakit enjoy sedahan dan berarti pun nanti. Nggih lah, kula niki selalu menikmati, Kang. Nggih, berarti enjoy itu ahli surga, dilayani Tuhan, bukan manusia yang melayani Tuhan, ya kan? Nggih. Ya, silakan, ada yang mau bertanya, silakan abang. Maaf sahabat-sahabat, aku turun dulu. Oh iya abangku. Iyalah kalau begitu, karena jamnya sudah siang abangku, kita mungkin banyak kegiatan. Saya mohon pamit dulu abangku ya dulu ya. Izin turun juga ya. Oke, sami-sami abangku. Terima kasih hadirnya, sehat selalu dan bahagia selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak.